Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Devi Istiana, CGP Angkatan 9 Kabupaten Tegal, Bu Elok. Kali ini saya tidak sendiri, ditemani Bu Elok selaku guru kelas 1. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik. Luar biasa. Weekend ini ya, weekend gitu. Alhamdulillah kalau begitu nih Bu Elok baik. Untuk kemarin kita sudah merencanakan bahwa Ibu akan melakukan pembelajaran dan saya akan melakukan supervisi akademik di kelas Ibu Elok gitu. Namun sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan supervisi akademik gitu Ibu Elok. Kita akan melakukan percakapan tahap observasi. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang saya ingin sampaikan kepada Bu Elok. Yang pertama yang Ibu harapkan itu kegiatan pra-observasi ini gitu. Menurut Bu Elok bagaimana? Kegiatan pra-observasi menurut saya itu sangat penting gitu ya. Karena memang sebelum adanya observasi itu kita perlu ada sebuah persiapan. Baik dari segi modul ajar yang saya akan ajarkan nanti, kemudian sumber belajar, kemudian alat dan bahan yang perlu saya gunakan nanti pas observasi berlangsung. Kemudian pada pembelajaran nanti materi apa yang akan disampaikan di dalam kelas Bu Elok? Kebetulan nanti pas Devi ke kelas saya akan mengajarkan materi bahasa Indonesia. Materi yang akan saya sampaikan itu mengenai penggunaan suku kata yang diawali dengan ke, ibu, dan ku. Lalu mengenai tujuannya, kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin dicapai apa Bu Elok? Tujuan yang saya ingin capai tentunya anak-anak itu, saya pengen anak-anak bisa membedakan mana sih suku kata yang berawalan huruf G, mana sih suku kata yang berawalan huruf G, melalui tentunya benda nyata. Rencananya nanti saya akan membawa benda nyata seperti G, misalkan kunjung, gitu ya. Contoh nyatanya loh. Jadi anak bisa membedakan ini loh benda yang awalannya G, ini loh yang G, gitu. Bagus gitu Bu Elok. Nah kemudian bagaimana dengan area pengembangan yang Ibu ingin capai? Kemudian ingin Ibu melakukan observasi seperti apa? Nah, observasi nanti yang saya harapkan pengembangannya ingin semua siswa memahami semua materi yang ingin saya sampaikan. Nah itu caranya dengan metode yang menyenangkan gitu ya, yang membuat mereka lebih aktif dalam proses pembelajaran. Tidak hanya saya yang bicara, tapi mereka malah harusnya banyak bicara. Tapi sekarang nggak selalu menggunakan metode ceramah gitu, selalu ini ya. Kayak pusat pada peserta didik begitu gitu ya. Pusat pada peserta didik sesuai kebutuhan mereka. Jadi pengembangannya Bu Elok seperti itu Nah ingin saya mendengar Ibu bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu diterapkan di dalam kelas dari segi strategi pembelajarannya, kemudian model pembelajarannya juga dari metode pembelajarannya seperti apa Bu Elok? Ya, untuk metode pembelajaran yang saya pakai itu kemudian saya akan menggunakan profil ajar yang diferensiasi. Jadi saya sebelum mengajar, saya akan mengelompokkan mana sih anak yang mereka paham dalam pelajaran auditori maupun visual, dan auditor visual nantinya mereka akan dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Itu metode yang saya pakai. Kemudian tentunya ada tatap muka juga tetap ya Bu ya. Baik, jadi rencana pembelajaran dan strategi yang digunakan mungkin pembelajaran yang diferensiasi gitu ya. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang Ibu digunakan di dalam kelas? Medianya ya, saya pakai buklet, nanti saya anak-anak bagikan sebuah kertas, mereka akan mendapatkan semua kertas, nanti mereka akan menempelkan pada buklet tersebut di papan tulis. Kemudian pastinya proyektor juga saya sediakan, terus tadi benda nyata konkret yang akan saya buat. Memang anak ketika diberi pembelajaran yang menggunakan media konkret gitu, anak itu selalu paham ya Bu ya. Daripada kita menggunakan ceramah gitu, ceramah harus kebayangan gitu. Tapi kalau anak menggunakan media pembelajaran konkret,
karena begitu nyata diserap langsung pembelajarannya gitu. Kemudian kira-kira dengan modul ajar yang Ibu buat itu langkah-langkah pembelajaran yang Ibu laksanakan bagaimana Ibu? Langkah-langkahnya yang pertama pasti ada kemudian yang terakhir nanti anak-anak juga saya beri itu soal soal NKPD nih. NKPD Dari percakapan ini saya bisa membayangkan bahwa pembelajaran sudah direncanakan dengan baik Ibu, dan semoga dapat pelaksanaan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar, kemudian anak-anak juga menarik Ibu dalam pembelajaran yang Bu Ella gunakan itu. menarik dan mereka paham hasilnya. Jadi guru memang kita harus banyak rintangan yang kita hadapi. banyak Bu, apalagi mengajar kelas 1 Bu, tiba-tiba ketika ngajar kadang ada saja anak yang nangis, itu tantangan itu bagi saya Bu. Apalagi guru muda suruh ngajar kelas 1 harus sabar gitu. Ekstra sabar, belajar untuk sabar. Oke, sejauh ini cukup Ibu. Tidak ada yang ingin ditanyakan Bu. Apa Bu? Hari Senin. Baik Ibu, kalau begitu nanti saya akan datang ke kelas Ibu dan saya akan melakukan supervisi di kelas, kemudian saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Ibu. Kemudian nanti setelah itu lakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas Ibu. Kita adakan percakapan yang terakhir ya Bu, yaitu percakapan pasca observasi. Sebelum kita akhiri ini, apa yang Ibu didapat dari hasil percakapan ini Bu? Ya, yang saya dapatkan banyak ya Bu ya. Jadi saya bisa tanya ini, kira-kira hal apa yang perlu saya persiapkan sebelum pelaksanaan observasi, kan bagaimana cara saya nanti mengajar anak, kan sebelumnya sudah pernah dibahas dulu ya. Belajar banyak lah tentunya. Iya Bu. Ya perlu kita persiapan pembelajarannya gitu ya. Terima kasih Bu Elok atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya, guru penggerak angkatan 9. Kemudian nanti persiapkan nanti Bu Elok yang akan disupervisi oleh saya ya. Dan saya juga ingin sesuai dengan harapan Bu Elok, apa yang akan disampaikan nanti kepada anak, tujuan pembelajaran, kemudian pembelajaran yang berdiferensiasinya juga terlaksana dengan baik, itu belok. Amin, semoga semua terlaksana dengan baik, lancar, alhamdulillah. Yes. Terima kasih banyak atas waktunya.
dan sahabat baiknya, Joni si monyet. Siapa sangka kedua hewan yang sangat berbeda ini bisa berteman dengan akrab. Namun, semuanya tidak seindah cerita dongeng. Mari kita saksikan kisah mereka. Seperti biasa, sama si saja bodoh. Hari ini pun aku akan menjahilinya. Sama seperti kemarin, dan kemarinnya lagi. Aduh, sebentar Sam, tunggu aku. Kau kenapa Joni? Kamu jatuh lagi? Sungguh ceroboh sekali kamu ini. Aduh, maafkan aku. Tapi kakiku sakit nih Sam. Sulit buat berjalan. Kamu pulanglah duluan. Aku akan duduk di sini sebentar. Apa boleh buat? Naiklah ke punggungku. Akan kugendong kau. Jika kita tidak bergegas pulang, nanti keburu malam. Perjalanan kita masih jauh. Bolehkah? Terima kasih sekali. Maaf sebelumnya Sam, karena aku terus-menerus merepotkanmu. Santai saja. Kita kan sahabat. Sudah sepantasnya aku menolongmu. Aku naik ya Sam. Kamu memang sungguh baik hati. Tempurungmu memang nyaman. Aku suka sekali naik ke tempurungmu. Begitulah, Joni selalu saja jahil dan memanfaatkan kebaikan hati Sam. Hari ini pun dia terkikik geli sambil naik ke atas tempurung sahabatnya. Tidak sedikit pun merasa kasihan pada kura-kura yang kelelahan karena harus menggendongnya. Pagi hari berikutnya, Joni memiliki rencana yang sangat bagus. Benar-benar bagus. Sam, lihat apa yang aku pegang ini. Apa itu? Batang pisang. Benar, tapi ini bukan batang pisang biasa. Ini adalah bibit pohon pisang. Apa bedanya? Kamu ini, dengarkan aku baik-baik. Aku punya ide. Bagaimana kalau kita menanam pisang supaya kita tidak perlu capek-capek berjalan mencari makanan? Kalau kita menanam itu, kita tidak perlu lagi keliling hutan untuk mencari makan. Benar sekali. Berarti kita tidak perlu lagi berjalan jauh. Itu sungguh bagus. Kamu sangat ceroboh. Setiap kali pergi mencari makan, kamu selalu saja terjatuh. Dan aku harus menggendongmu. Kamu benar. Dan aku tidak akan merepotkanmu lagi. Ayolah, aku punya 2 bibit. Satu milikku, satu milikmu. Baiklah, terima kasih Joni. Keduanya pun menggali tanah dengan semangat untuk menanam bibit buah pisang tersebut. Joni dan Sam benar-benar berbeda. Lihat saja keduanya. Sam begitu hati-hati dan penuh perhatian, sedangkan Joni bekerja dengan sembarangan. Gali, tanah dan tutup. Tutup tanah, pendam semuanya, pendam bibitnya. Kamu harus menanam bibitmu dengan benar, Joni. Lihatlah aku. Gali lubangmu, masukkan bibitnya, dan tutup kembali dengan benar. Jangan sampai bibitmu rusak. Alah, kamu ini cuma mau besar saja. Asalkan tertimbun tanah, semua bibit pasti tumbuh. Baiklah, terserah kamu saja. Setelah seharian bekerja keras, kedua bibit itu pun berhasil ditanam. Satu bibit tertanam dengan rapi, dan satu lagi ditanam asal-asalan. Sungguh pagi yang indah. Jumlah yang banyak pohon pisangku. Aku akan merawatmu dengan sungguh-sungguh. Sedang apa kamu? Setiap hari repot sekali mengangkut air untuk menyiram bibit itu. Bibit itu harus dirawat supaya dia tumbuh subur. Kamu juga harus merawat bibit milikmu. Lama sekali kita harus mengangkut air. Aku
Selamat siang, Bu Elo. Yang Alhamdulillah kita sudah memasuki pasca observasi nih, Bu. Kita sudah melakukan observasi di dalam kelas tadi, seperti tahap pra-observasi, kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan terkait dengan observasi. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran tadi? perasaan saya setelah pembelajaran tadi yang sudah saya lakukan itu saya lihat ini ya anak-anak antusias pada pembelajaran kali ini karena memang saya kan ini pembelajaran diferensiasi ini apalagi mereka melihat gambar-gambar cerita kebetulan saya akan menampilkan cerita hewan tadi anak-anak sangat antusias kalau melihat cerita sebuah film cerita walaupun nantinya mereka akan tapi otomatis mereka mengamati dengan serius karena tahu ada soal Ya. Kemudian tadi menarik video pembelajarannya gitu ya sangat bukan hanya alat peraga tadi yang outbreak tapi ada video pembelajaran menurut Ibu apakah proses pembelajaran sudah berjalan sesuai dengan yang Ibu rencanakan? menurut saya sudah karena tadi saya lihat hasil peserta didik hasil peserta itu sudah 90% tuntas Sudah sangat memuaskan ya memuaskan kemudian sudah sesuai dengan KKN dan sesuai tujuan pembelajaran saya capai sudah tercapai semua dengan hasil anak-anak yang 90% sudah memuaskan. Hal-hal apa saja yang membuat Ibu merasa puas dan tidak puas dari kegiatan yang sudah dilaksanakan? Puasnya yang pertama adalah anak-anak sudah merasa secara maksimal dengan pembelajaran yang menyenangkan. Saya lihat mereka senang dan mereka bisa aktif karena dengan metode diskusi juga yang saya pakai tadi mereka kan aktif antusias karena kadang saya ketika ngajar itu monoton jadi seringnya aku yang ngomong mereka hanya mendengarkan nah pas tadi malah mereka yang lebih aktif itu yang membuat saya puas ya tidak puasnya itu kadang ada anak yang tidak bisa mengamati visual jadi karena mereka terbatas ini indera matanya melihatnya kurang jelas saya kadang sedihnya di situ ketika saya menggunakan metode itu video pembelajaran yang ada anak yang nggak pernah bahkan memang matanya tuh kurang mengamati harusnya pas itu anak tersebut saya taruh di mana saja itu sebagai nanti ke depan supaya lebih baik lagi gitu. Kemudian dari pengamatan Ibu bagaimana pencapaian kompetensi siswa itu? pencapaiannya sudah mencapai 90% sudah Sudah bagus maksimal ya. Apa yang menjadi kesulitan siswa selama proses pembelajaran tadi? nah kesulitan siswa itu di Yang ini ya, kira visualnya ya. visualnya jelas kita dulu akhirnya mereka ketika dikasih soal ngomong karena Hanya ini mati orang terus Kalau kesulitan Ibu sendiri seperti apa? kesulitan sendiri sih sebenarnya namanya pembelajaran diferensiasi itu kan sulitnya memetakan dulu kayaknya rada risiko juga nggak seperti pembelajaran pada umumnya saya harus menyiapkan sebenarnya lebih banyak karena kan ada tiga kelompok yang berbeda kita harus menjelaskan Ya, memang ya seperti itu. Memang dari kurikulum kita kan memang harus dilakukan pembelajaran diferensiasi gitu. Namanya supaya siswa itu mana yang disukai, mana yang tidak. Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan dan untuk menjadi alternatif mengatasi kesulitan Ibu yang disebutkan? mengatasi kesulitan yang saya sebutkan tadi itu kira-kira saya untuk mengatasi dan kedepannya saya akan punya rolling ketika saya menampilkan video pembelajaran yang menarik anak-anak yang kurang tadi ya kurang dalam penglihatan tentunya akan saya tidak menggunakan dan saya akan berkonsultasi dengan orang tuanya biar mereka memberikan apa ya Bu ya misalkanlah setidaknya Perhatian khusus gitu ya. perhatian siswa itu sehingga dia bisa mengikuti pembelajaran dengan maksimal tidak terkendala oleh kekurangan Memang ya khusus termasuk ya. Hal-hal apa saja yang Ibu dapatkan dari kegiatan tadi?
bisa tahu pembelajaran Pembelajaran yang seperti apa. Ya. Banyak banget yang baru saya ngerti sih. Pembelajaran sini. Kita secara guru harus sering membaca gitu, sering belajar di ada pengetahuan. Lalu apa yang ibu lakukan untuk estimasi? Ya, pertemuan sebenarnya akan saya sering lakukan, terutama untuk kelompok karena kelas 1 itu diskusi agak susah dalam hal penyampaian diskusi mereka itu susah komunikasinya, makanya anak-anak ya anak-anak bisa menyampaikan dengan apa ya resmi, mereka masih banyak bercandaan dan saya mengerti kalau pengen lancar ya memang harus sering berlatih, harus sering menerapkan setiap harinya. Menjadi kebiasaan kayak gitu. Kebiasaan lama-lama pasti sudah terbiasa jadi bisa. Yang terakhir nih Bu, apa yang menjadi harapan Bu Ella pembelajaran Yang pengen saya sih harus lebih bervariatif, lebih ramah. Kemudian yang saya pengennya saya peserta didik saya sampai 100% materi yang saya sampaikan dan bisa kayaknya seperti itu. Baik itu, jadi harapan itu sudah sangat bagus sekali di depan saya dan mungkin ke depan bisa kekurangan dari yang tadi ada anak yang kurang apa namanya penglihatannya gitu, mungkin bisa diterapkan pembelajaran berikutnya nih Bu. Pengalaman saya tepat. Iya, perbaikan ada. Saya rasa cukup nih Bu, semoga apa yang Ibu rencanakan ke depan berjalan lancar. Dan terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Terima kasih sudah bersedia mengonfirmasi saya. Saya juga terima kasih sudah Ibu sudah apa namanya pasca observasi gitu.